Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pulsati dimanapun Anda berada. Ya, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali saya Asma Lubis kembali hadir bersama Anda di malam hari ini dalam program acara kampanye dialogis pemilu 2024. Masih banyak yang menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda seputar Pesta Demokrasi 2024 dan persiapan ya para peserta pemilu 2024. Langsung saja malam hari ini saya bersama dengan Abangda Haji Muhammad Hafiz LCMA, Ketua Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Bang Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, nggak kelihatan capek ya Bang ya? Gimana Bang persiapannya Bang? Menikmati, jadi kita mengalir saja. Oh gitu, segala sesuatu memang harus dinikmati, dijalani ya Bang ya. Tapi kan yang namanya pemilu ini kan semakin dekat Bang, pesta demokrasinya Februari 2024 ini. Ini sejauh apa persiapan secara pribadi mentalnya Bang Hafiz nih? Karena kan juga caleg DPR RI ya, Dapil Sumur 1 nomor urut 1. Jadi kalau saya pribadi, karena saya menganggap politik ini bagian dari ibadah, ya seperti kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Jadi memang tidak ada beban, justru malah sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cakep. Jadi politik itu adalah bagian dari ibadah juga. Tapi nanti visi misi dan aplikasinya harus transparan dan jujur ya Bang ya. Jadi jatuhnya ibadah gitu ya. Oke, baik. Abangda Haji Muhammad Hafiz LCMA ini adalah Ketua Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara sekaligus caleg DPR RI Dapil Sumur 1 nomor urut 1. Bang Hafiz, sebelum kita berbicara tentang poin-poin penting dalam visi misi Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara, ini kali pertama Partai Gelora maju di pemilu 2024. Betul sekali. Nah, ini gimana nih, cerita dong persiapannya, karena kan masyarakat harus tahu nih Partai Gelora ini siapa, di mana, dan bagaimana prosesnya gitu kan. Betul. Ya, jadi ini merupakan tantangan partai baru ya. Oleh karena itu, bagi kami di Partai Gelora, tidak ada hari itu tanpa kita silaturahim kepada masyarakat untuk memperkenalkan partai. Walaupun ada pendekatan lain seperti sosial media, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya secara publik, tapi karena memang masyarakat ini perlu pendekatan yang lebih spesifik, karena memang terlalu banyak partai dan ada beberapa partai baru juga, maka langkah yang harus kami lakukan terus door to door gitu untuk memperkenalkan partai ini. Iya, jadi penasaran Bang, pendekatannya seperti apa ini Bang? Kan masing-masing partai politik punya strategi gitu nih ya kan, untuk memperkenalkan partai beserta visi dan misinya serta kader-kadernya Bang. Pendekatan yang seperti apa, kegiatan yang dipilih seperti apa yang masyarakat harus tahu gitu. Ya, kalau sebenarnya tidak ada strategi yang sangat spesifik, tapi intinya bagaimana masyarakat ini bisa mengenal Gelora dengan program-program yang mungkin bagi mereka ini sebenarnya sudah paham program-program partai politik, hanya saja supaya lebih melekat di pikiran masyarakat, maka diantaranya kita memang harus terus mengedukasi masyarakat dengan program-program khusus Partai Gelora. Karena memang sampai sekarang, karena Gelora ini adalah banyak masyarakat itu menganggap PKS biru gitu ya, karena rata-rata hampir pengurusnya itu orang PKS semuanya. Maka di situ pentingnya kita door to door untuk menyatakan bahwa Gelora ini bukan PKS biru gitu, tapi
Gelora ya Partai Gelora. Nah, oleh karena itu program yang memang bisa meyakinkan mereka setelah kita melakukan dialog-dialog dengan masyarakat. Saya tertarik dengan program-program yang akan ditawarkan kepada masyarakat, kepada rakyat agar bisa mengenal dan memilih Partai Gelora Indonesia ini. Seperti apa program-program unggulan yang ditawarkan dan memang akan diaplikasikan, tidak hanya sekedar teori semata. Betul. Jadi baik secara nasional, kalau kita lihat itu kita mempunyai media sendiri yang untuk mensosialisasikan program-program nasional yang tentunya ini akan di-breakdown ke setiap daerah-daerah dengan program TV Gelora, dengan program Anies Mata Talkshow, Anies Mata Menjawab dan seterusnya. Itu di situ kalau saya lihat sudah sangat banyak sekali program yang sampaikan, diantaranya ya mungkin program-program yang memang kalau kita lihat langsung menyentuh kepada masyarakat, seperti misalnya kita punya case yang sangat besar ya di Indonesia ini, yaitu masalah pendidikan. Maka di dalam program pendidikan itu Partai Gelora ini berupaya untuk bagaimana bisa terjadi revolusi pendidikan, dalam artian adanya perubahan pendidikan yang lebih cepat dengan melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia bisa mencapai pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dengan gratis. Apakah anggarannya ada untuk pendidikan gratis dari dasar sampai perguruan tinggi? Setelah kita kaji, memang ternyata ada gitu. Anggaran nasional untuk pendidikan itu bisa, artinya. Karena memang di beberapa negara maju kalau kita lihat pembangunan itu terjadi setelah mereka melakukan revolusi pendidikan. Nah, ini salah satu di antara program unggulan. Baik, persoalan pendidikan memang gak ada habisnya ya. Sama halnya dengan persoalan kesehatan, Bang. Ini juga menjadi konsentrasi dari Partai Gelora Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kemudian dari sektor ekonomi juga, Bang, seperti apa program-program yang ditawarkan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya? Ya, dari kesehatan kita mulai itu dari yang paling dasar, yaitu concern Gelora itu kita sebut dengan program Gen 70, Gen 170, maaf. Artinya anak-anak Indonesia ke depan itu harus sehat dan mempunyai tinggi badan lebih kurang 170 cm dengan seperti negara-negara besar dan maju. Dan dimulai itu dengan memberikan asupan gizi kepada ibu yang hamil. Oh gitu, Gen 170. Gen 170 ini program nasional kita. Saya nggak masuk kategori itu. Mungkin asupan gizi kan dulu udah berapa tahun lalu, 40 tahun lalu ya, Bang. Tapi kayaknya gemoy ya. Walaupun nggak Gen 170 tapi gemoy ya. Iya iya. Baik, program Gen 170 silakan dilanjut, Bang. Ya, jadi berawal dari memberikan asupan gizi kepada ibu-ibu hamil, karena memang angka kematian ibu-ibu hamil ini cukup tinggi di Indonesia. Padahal kalau kita lihat sumber daya alam Indonesia, kemudian sektor pertanian, perikanan, pangan, ini sangat memungkinkan untuk Indonesia ini, masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang sehat, ya, tidak kurang asupan gizi, protein dan seterusnya. Tapi realita di lapangan ternyata masih banyak ibu-ibu hamil itu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu kita concern, makanya program unggulannya fokus kepada ibu-ibu hamil mendapat subsidi. Tadi sudah dijelaskan, subsidi protein, susu, kemudian telur, ya, dan asupan protein lainnya yang sampai usia 2 tahun ibu-ibu hamil ini, dan setelah melahirkan 2 tahun itu tetap mendapat asupan itu, program subsidi protein dan gizi
Oke. Nah, untuk layanan kesehatan gratis, Bang. Karena kan banyak masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan sampai detik ini, Bang, masih dapat kita temui di media sosial keluhan-keluhan atau juga laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan dan menginginkan layanan kesehatan itu gratis dan kemudian lebih baik lagi pelayanannya. Ini juga tantangan besar ya bagi bangsa Indonesia, karena memang populasi Indonesia ini luar biasa, sehingga memang sedikit banyaknya pasti mengganggu manajemen pelayanan ini. Walaupun programnya, mata anggarannya itu atau programnya kan sudah ada, BPJS gratis ya, tapi karena memang angka, mohon maaf, kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga kalau kita lihat program kesehatan gratis yang diberikan oleh pemerintah juga belum memadai. Di samping juga manajemen yang sebagai tulang punggung harusnya untuk bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, kalau kita lihat juga masih belum maksimal. Nah, ini memang menjadi target kita. Beda dengan kalau kita lihat pelayanan-pelayanan yang mandiri ya, seperti asuransi lain dan seterusnya, itu memang kan sudah secara manajemen juga sudah bagus gitu ya. Kemudian tapi memang sedikit agak mahal berbayar. Nah, ini kalau seandainya di copy paste menjadi program layanan kesehatan gratis dengan manajemen modern, saya rasa itu mungkin bisa gitu. Walaupun kelasnya kelas 3, tapi memang intinya itu bagaimana negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena bayangan atau pendapat kami itu negara itu memang harus berpihak kepada masyarakat yang paling lemah gitu. Jadi dia harus bisa menghadirkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang paling lemah. Baik, iya, masyarakat menginginkan pendidikan gratis, tadi sudah kita bahas. Kemudian kalau bisa layanan kesehatan gratis dan juga pelayanan yang lebih baik lagi, ya, lebih memanusiakan manusia, begitu. Dan kemudian untuk ekonomi nih, Bang Hafiz, sektor ekonomi ini perlu dilirik juga dong tentunya. Jadi ada pelaku UMKM, begitu. Jadi gimana nih? Apakah ada program khusus dalam sektor ekonomi dari Partai Gelora Indonesia, Sumut? Ya, betul sekali. UMKM juga menjadi concern yang tinggi di Partai Gelora. Itu Ketum Gelora Pak Anies Mata waktu masa-masa COVID itu bersilaturahim atau mengunjungi beberapa UMKM mulai dari Bali, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk di Sumatera Utara ini untuk mensupport. Ternyata memang kalau kita lihat pada saat COVID itu justru malah yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat itu UMKM gitu, yang bisa dikatakan mungkin tidak banyak imbasnya gara-gara COVID ya. Adapun bisnis menengah ke atas justru malah jungkir balik ya kalau kita lihat. Nah, ini yang memang harus disupport. Apalagi kalau kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya punya program yang luar biasa dari dulu, yaitu koperasi, dimana kalau koperasi ini dijadikan kembali sebagai motor penggerak UMKM, saya rasa juga memang ini sangat bagus sekali. Memang ada pada saat sebelumnya saya pernah di DPR provinsi dan kita kunjungan ke Kementerian Koperasi, ternyata memang masih banyak program-program koperasi itu yang belum bisa diakses atau dirasakan oleh UMKM. Nah, ini saya rasa mungkin inilah mungkin di antara peran anggota dewan ya untuk bagaimana mensosialisasikan dan mengajak masyarakat atau mendorong pemerintah untuk lebih concern lagi menggelontori program atau menurunkan program-program koperasi ini kepada masyarakat. Baik, nanti kalau Partai Gelora banyak mendapati kursi ya Bang, jangan lupa ya. Ya, insya Allah ini menjadi concern kita juga. Oke, baik.
Pemirsa dan pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program acara kampanye Dialogis Pemilu 2024 bersama RRI Medan, bersama Abang Haji Muhammad Hafiz LCMA, Ketua Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara. Kita akan break sejenak dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Halo? Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Medan dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara kampanye Dialogis Pemilu 2024 ya. Kampanye Dialogis Pemilu 2024 bersama dengan Bang Haji Muhammad Hafiz LCMA, Ketua Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara,
yang beliau ini juga caleg DPR RI Dapil Sumut 1 nomor urut 1. Ngomong-ngomong soal dapil, Bang Hafiz, yang akan diperjuangkan oleh Partai Gelora Indonesia Sumut untuk dapil Sumatera. Ya, kalau kita lihat rata-rata itu masalah yang krusial di masyarakat dan selalu menjadi pengaduan resmi dari masyarakat itu, yang pertama tadi kembali kepada pendidikan, kesehatan, dan yang sedang mengancam juga ya kasus narkoba yang sudah masuk hampir ke seluruh lorong-lorong di Sumatera Utara ini ya. Itu tiga ini mungkin program yang selalu sering disampaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita di Gelora juga sangat concern untuk merespon keluhan-keluhan masyarakat ini. Iya, baik. Potensi daerah Sumatera Utara tadi di awal Bang Hafiz sampaikan kalau kita itu kaya akan sumber daya alam, begitu juga sumber daya manusia. Ini gimana dengan rencana kerja strategi partai politik Gelora Indonesia sendiri untuk pengembangan potensi daerah, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia untuk kedepannya, Bang, kalau nanti Partai Gelora Indonesia bisa mendapatkan banyak kursi? Ya, yang pertama terkait dengan sumber daya alam, memang Indonesia ini luar biasa, terutama Sumatera Utara. Maka harusnya pemerintah ini mendorong setiap masyarakat Sumatera Utara harus menjadi eksportir ya. Kalau kita mengambil pelajaran dari Singapura itu tidak punya sumber daya alamnya, tapi pemerintahnya mensupport agar warga Singapura itu menjadi eksportir gitu, sehingga mereka kemana-mana cari sumber daya alam. Nah, kita sumber daya alam yang melimpah ini, tapi ekspor kita dipersulit. Kebanyakan justru malah kita menjadi importir, apalagi dengan banyaknya barang-barang Cina yang murah, itu masyarakat kita semangat jadi importir barang-barang luar negeri ya. Nah, ini harusnya kebalikan, disubsidi, dimodali, kemudian dipermudah jalan ekspornya, kemudian ya disupport gitu, sehingga maksimal pemanfaatan dan menambah devisa negara gitu dari ekspor ini. Artinya perlu memberikan keterampilan khusus bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha, begitu? Betul. Jadi seperti apa Partai Gelora Indonesia untuk bisa mewujudkan itu? Ya, jadi memang kalau insya Allah kami atau Partai Gelora ditakdirkan masuk ke parlemen, maka kita akan mendorong pemerintah untuk memberi kemudahan birokrasi yang sangat jelimet ini agar warga Indonesia ini menjadi eksportir, kemudian memberi kemudahan untuk mengakses pendanaan agar lembaga-lembaga keuangan negara atau lembaga-lembaga perbankan itu memberikan kemudahan bagi pelaku-pelaku ekspor gitu. Karena memang kalau kita di Sumatera Utara saja menjadi warganya banyak yang ekspor, dan kita punya potensi pelabuhan. Ini pelabuhan kita sejak dari zaman Belanda dulu ini sudah terkenal pelabuhan ekspor gitu. Kemudian juga airport kita juga lumayan besar ya. Jadi Sumatera Utara sebenarnya menjadi pintu ekspor Indonesia gitu. Tinggal bagaimana birokrasinya dan akses permodalannya diberi kemudahan kepada warganya, maka insya Allah mudah-mudahan akan terjadi lompatan perubahan ekonomi di Sumatera Utara. Baik, jika ditakdirkan Partai Gelora Indonesia Sumut masuk parlemen ya, Pak. Iya. Selain ditakdirkan bersatu tentunya ya. Baik, untuk pemirsa dan juga pendengar RRI Medan dimanapun Anda berada, pasti tentang acara kampanye dialogis ya bersama dengan Bang Hafiz dari Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara. Tadi Bang Hafiz kita menyinggung soal parlemen, Bang. Nah, ini parlemen, banyak yang ingin duduk di parlemen, ya kan, tidak hanya sekedar teori, tapi perlu aplikasi dan realisasi, implementasi segala sesuatunya. Masyarakat butuh itu, Bang, gitu ya. Gimana Partai Gelora Indonesia Sumut menciptakan parlemen yang bersih, kemudian berintegritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara nantinya? Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa
alhamdulillah dari waktu ke waktu hasil survei nasional grafiknya terkait dengan capaian Partai Gelora ini cukup bagus ya. Jadi kami optimis Partai Gelora akan lolos di Senayan insyaallah. Kemudian yang kedua, untuk bagaimana menciptakan kader-kader atau anggota legislatif yang punya integritas yang tinggi, ya maka kami menghimbau kepada masyarakat dan kita juga selalu mensosialisasikan memang harus angka money politik itu harus direndahkan, diturunkan, dan harusnya negara untuk tidak terjadi money politik yang sangat brutal harus membiayai kos politik gitu. Saya beri contoh, harusnya baik partai baru, partai lama ini diberi peluang yang sama atau kos politik yang sama. Misalnya negara menganggarkan dana kampanye partai politik itu katakanlah misalnya 10 juta, ya udah disamakan seluruh partai gitu, jadi semua sama gitu. Partai Gelora Indonesia Subud nggak sama emangnya? Kan dari negaranya, kalau partai baru kan memang belum ada subsidi dari pemerintah. Artinya benar-benar berjuang ya? Memang harus berjuang. Ini kan memang ada peraturan dari KPU. Sekarang kita juga sedang melaksanakan itu, rekening dana kampanye, ya kan. Tapi saya rasa ini belum maksimal karena yang disatukan hanya yang diundang-undangkan itu hanya buka rekening kampanye saja, pelaporannya saja, tapi sumbernya ini kan belum disatukan. Nah, kalau seandainya negara mengadvokasi sumber yang sama dana pemilu kepada partai dan kepada caleg-calegnya misalnya, saya rasa ini akan terjadi kompetisi yang fair gitu. Sehingga yang muncul adalah ini kompetisi gagasan bagaimana baik partainya ataupun kandidatnya itu betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Tapi kalau tidak ada pembatasan atau subsidi yang sama, pembatasan dan seterusnya, ya akhirnya terjadi kebablasan dalam money politik gitu. Karena saya melihat tidak semua kandidat ini siap untuk bertarung secara fair dan bisa meyakinkan kepada masyarakat terhadap gagasan-gagasan partainya. Dan ini ya selalu kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, sehingga ya mohon maaf money politik akhirnya tersebar secara brutal ya. Karena ini memang bagi masyarakat sebagian juga menganggap saatnya juga untuk mempolitisi politisi gitu, politisi gitu. Kapan lagi kami dapat dari masyarakat lebih cerdas gitu. Bang ya. Maka perlu ada edukasi kedua belah pihak gitu ya. Jadi bagaimana, dan kami dari Partai Gelora yang mudah-mudahan ini terus konsisten ya. Kami sekarang programnya atau strateginya tidak lagi menganggap bahwa masyarakat ini adalah komoditi politik. Makanya kami terjun ke masyarakat, kami menjadikan mereka sebagai saudara dalam politik ini, yang insya Allah kami akan siap memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi kami datang ke rumah mereka, kami ketuk pintu mereka, silaturahim dengan yang silaturahim, kemudian kami tawarkan kita bersaudara, kita apa keluhan masyarakat. Insya Allah kalau kami ditakdirkan sebagai anggota dewan, kami akan perjuangkan karena kita sudah bersaudara begitu. Kita sudah bersaudara. Kalau saudara ini kan mungkin tidak mungkin lagi mengkhianati. Jadi kami tidak menganggap mereka ini komoditi politik sesaat gitu. Tapi bagian dari keluarga besar Partai Gelora. Baik ya. Door to door yang dilakukan salah satu strateginya, upayanya Bang Hafiz ya. Kemudian untuk keluhan yang datang dari masyarakat, dari rakyat Sumatera Utara khususnya, Bang Hafiz ada tidak wadah bagi
rakyat untuk bisa Ya. menyampaikan keluhan-keluhan itu, kendala-kendala yang dihadapi tengah-tengah masyarakat, apalagi seputar pelayanan publik dan hak-hak yang harusnya diperoleh masyarakat kepada Partai Gelora. Ya, yang pertama kami menjadikan sekretariat DPC, DPD, dan DPW ini sebagai posko pengaduan masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga punya akun resmi Partai Gelora Nasional yang mungkin bisa di-download di Play Store, dan di situ juga bisa sangat gampang sekali untuk bergabung menjadi anggota dan menyampaikan keluhan-keluhan juga bisa di situ. Jadi sangat simpel sekali. Banyak juga Bang, pada kenyataannya sampai detik ini yang melaporkan itu ke posko pengaduan. Kalau ada, tetap Atau ada. melalui media sosial itu tadi. Tetap ada, tapi lebih banyak itu yang bergabung. Karena dalam 3 tahun partai ini, anggota yang bergabung ke dalam Gelora, Partai Gelora itu sudah hampir mencapai 1 juta anggota. Gitu. Baik, Bang Hafiz, tahun 2024 Pesta Demokrasi nanti didominasi oleh pemilih pemula, Ya. anak-anak muda, Bang. Gimana nih Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara melakukan strategi jitu Ya. untuk menyasar ke anak-anak muda Indonesia? Ya, memang inilah sebenarnya kami sangat diuntungkan ya, karena memang pemilih ke depan ini adalah pemilih anak-anak muda. Karena memang partai ini juga partai anak muda sebenarnya. Gelora ini adalah partai anak muda. Jadi rata-rata pengurus mulai dari DPP atau DPN kita menyebutnya, wilayah, kabupaten kota itu rata-rata hampir anak muda. Hanya 1-2 lah yang generasi tua. Jadi kami melihat memang anak muda sekarang ini memang mereka itu adalah native demokrasi gitu, dan mereka sudah sangat tersambung dengan teknologi demokrasi, sudah mulai naik demokrasi. Ya mudah-mudahan saya rasa mereka bisa menentukan pilihannya partai-partai mana yang memang tetap menghembuskan ruh demokrasi itu dan menghidupkan profesionalisme demokrasi ya. Ya. Baik, untuk edukasi politik kepada anak muda melalui Partai Gelora Sumatera Utara ada tidak, Pak? Ya, kita ada justru malah kita ada pengurus apa namanya bidang khusus anak muda gitu. Dan mereka ini punya program-program yang memang sesuai dengan habitnya anak muda lah. Kalau kita lihat habitnya anak muda kan selalu terkoneksi dengan gadget, kemudian dengan game, kemudian dengan hiburan ya. Jadi ada beberapa program yang memang kita buat untuk itu. Ya. Salah satu programnya apa itu, Bang? Pengen tahu juga nih, Bang. Yang udah terlaksana ya, Bang ya? Ya, seperti program videographer, kemudian ada juga game changer. Ya, itu mulai dari nasional sampai ke daerah-daerah. Baik, jadi untuk tahun 2024 ini insya Allah di bulan Februari ya Bang ya, mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar pesta demokrasinya, pemilihan umum 2024. Tadi kan sasarannya adalah pemilih pemula juga gitu. Memang anak muda ini kan kadang-kadang Bang cuek, ya kan? Ngapain gitu kan? Sama aja gini-gini juga. Ini gimana untuk meyakinkan dan mendapatkan perhatian kembali anak-anak muda khususnya Bang, supaya mereka ini tidak golput gitu. Iya. Jadi diantaranya kita mencalekan tuh anak-anak muda. Yang usia ada yang usia 19 tahun baru tamat usia ini ya, usia 21 tahun gitu ya. Ada beberapa di kabupaten kota yang kita calegkan mereka agar memberikan spirit gitu pada anak muda bahwa mereka juga harus peduli dengan politik gitu. Karena saya melihat ke depan ini negara ini harus dikontrol dengan bukan hanya dengan mekanisme klasik yang selama ini misalnya parlemen sebagai monitoring pemerintahan gitu ya, tapi negara ini
juga bisa dikontrol lewat media sosial gitu, lewat kreativitas anak-anak muda yang kalau kita lihat ternyata, maaf contohnya saja, satu anak muda yang di Lampung kemarin itu, ya kan, yang sampai viral mengontrol infrastruktur jalan di Lampung, ternyata itu cukup menggemparkan Indonesia, ternyata bisa gitu. Nah ini bagaimana ke depan ini potensi-potensi anak muda yang luar biasa ini bisa juga bagian dari satu instrumen untuk mengontrol pembangunan perjalanan negara kita gitu ke depan. Apalagi dulu kan Bung Karno pernah mengatakan ya, wah beri saya 10 anak muda saya akan goncang. Iya. Di Lampung satu aja dan apalagi apalagi lebih dari itu. Iya, apalagi kalau diarahkan misalnya diedukasi anak muda supaya ide kritik mereka, saran mereka, program-program mereka itu betul-betul fokus untuk memperbaiki negara kita. Saya rasa itu sangat-sangat mungkin sekali. Baik ya, Bang Hafez, di sisa waktu kita punya Bang Hafez jelang pemilu 2024 pada Pesta Demokrasi Februari mendatang, pesan dan juga apa yang disampaikan kepada pemuda nih khususnya supaya tidak golput dan kepada masyarakat Sumatera Utara umumnya. Ya, kepada pemuda masyarakat Sumatera Utara, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita sama-sama sukseskan Pesta Demokrasi agar kita bisa memilih calon wakil rakyat dan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang baik, yang mudah-mudahan dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara besar, negara superpower dunia. Jangan lupa tunaikan hak kita atau tunaikan kewajiban kita untuk datang ke TPS dan ikut memilih caleg dan capres cawapres Republik Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haji Muhammad Hafez LCMA, Ketua Partai Gelora Indonesia Sumatera Utara. Sehat dan sukses selalu, tetap dalam lindungan Allah SWT, Bang. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Medan dimanapun Anda berada, sampai di sini program acara kampanye dialogis pemilu 2024 untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Asma Lubis beserta kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.